ada 5 macam berkat di dalam perjanjian lama. Bahasa di dalam perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani. Jadi, ada 5 ekspresi yang berbeda di dalam bahasa Ibrani tentang berkat. 5 berkat dalam perjanjian lama. Nomor 1, Ashere. Ini adalah berkat rohani. Ini adalah berkat di dalam Matius pasal 5. Seperti ini. Kalian tahu? Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu apa? Diberkatilah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Masih ingat? Itu adalah ekspresi dari Raja Daud. Di situ ditulis Ashere. Jadi kalian tulis Mazmur pasal 1. Berkat Ashere. Mazmur pasal 32 ayat 1. Mazmur pasal 33 ayat 12. Mazmur pasal 40 ayat 4. Semuanya ini adalah berkat Ashere. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 33 ayat 12. Lihat apa yang ditulis di sana. Mazmur pasal 33 ayat 12. Kalian lihat di sini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kalian lihat di sebelah sana. Kali ini bukan berkat materi. Ini bukan berkat secara mental. Ini adalah berkat Ashere, oke? Kalian salin itu. Berkat Ashere. Ini adalah berkat spiritual. Berkat nomor 2 adalah berkat Beraka. Ini adalah berkat materi. Berkat Beraka. Nomor 3 adalah Barak. Barak. Ini adalah berkat secara fisik dan jiwa. Berkat secara fisik dan berkat jiwa. Ini secara fisik di sini. Dan nomor 4 adalah berkat God. Ini adalah berkat keturunan. Keturunan artinya apa? Anak-anak kalian. Berkat anak, berkat keluarga. Jadi ketika kalian mengatakan hal itu adalah God di dalam bahasa Ibrani. Nomor 5 adalah Tub. T-U-B. Itu seperti memiliki kuasa. Dan kalian punya teritori atau otoritas. Berkat semacam ini. Jadi ini adalah berkat Tub. Seperti yang kalian tahu, semua berkat-berkat ini adalah sementara. Hanya ini saja yang kekal. Dan keduanya itu selalu berkontradiksi. Kalian tahu artinya kontradiksi? Itu artinya berlawanan. Sangat sulit untuk membuat keduanya berjalan bersamaan. Kalian tidak bisa membuat keduanya itu berjalan bersamaan. Kalian tahu artinya berjalan bersamaan? Kalian tidak bisa secara rohani katakan kalian adalah orang yang saleh, hamba Tuhan yang saleh, tapi kalian tidak akan bisa menjadi seorang milioner. Jika kalian adalah seorang milioner dan seorang pendeta yang saleh, dan kalian sangat terkenal dan sangat berkuasa,
Kalian tidak bisa mempunyai ketiga hal ini secara bersamaan. Mari kita lihat contoh dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, sangat sulit untuk kita temukan seseorang, baik laki-laki maupun wanita, yang memiliki ketiga hal ini secara bersamaan. Kalian catat, oke? Sangat sulit untuk kita temukan seorang hamba Tuhan yang mempunyai ketiga berkat ini secara bersamaan. Dan kalian mungkin akan katakan, Dr. Huang, bagaimana dengan Raja Daud? Raja Daud? Ya, dia punya ketiganya secara bersamaan. Mungkin dia hanya satu-satunya orang yang memiliki itu. Tapi dia hanya hidup selama 70 tahun. Musa itu hidup selama berapa tahun? 120 tahun. Jadi secara relatifnya, dia tidak dapat menikmati umur yang panjang, hanya 70 tahun. Tapi dia memiliki kuasa, uang, ketenaran, dan kekeronian yang tinggi. Dia punya itu. Kemudian kalian mungkin akan berkata, bagaimana dengan Raja Salomo? Raja Salomo pada mulanya, ya, dia memiliki ketiga hal ini karena ayahnya. Tapi orang ini, dia gagal dalam hal apa? Nantinya di dalam hal kerohanian. Orang ini, dia menyembah berhala dan menyembah Allah-Allah orang asing. Dan dia mengambil 700 istri orang bukan Yahudi, ditambah 300 gundik. Gundik orang bukan Yahudi juga. Kalian tahu tentang gundik? Itu adalah seorang istri, tapi tidak menikah secara legal. Jadi wanita yang tidak menikah secara legal, tapi menjadi seorang istri. Itu artinya gundik. Semuanya orang bukan Yahudi. Oleh karena gadis-gadis itu, sekarang kerohaniannya itu menjadi merosot. Turun sampai hampir ke level 0. Jadi, dia tidak bisa menikmati ketiga hal ini. Ganti paragraf kalian lagi. Bagaimana dengan semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Mereka memiliki kerohanian yang tinggi, tapi secara fisik dan secara mental, mereka itu miskin. Mari kita kembali ke waktu di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan Yesus? Dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa kalian, anak-anakku, kalian tidak bisa memiliki ketiga hal ini secara bersamaan. Jadi dia mendemonstrasikannya melalui kehidupannya. Dia mendemonstrasikan kemustahilan ini itu melalui dan di dalam hidupnya. Jadi secara fisik, dia hanya hidup selama 33 tahun dan dia miskin, tanpa harta, tapi secara kerohanian, dia sangat tinggi. Sekarang, dia meminta kepada murid-muridnya, di dalam khotbah di bukit, bahwa kalian harus mengikuti aku. Itu adalah laki-laki dan perempuan yang diberkati. Dan ke-12 muridnya, dia berkata kepada ke-12 muridnya, kalian sebaiknya membenci harta kalian, uang kalian, keluarga kalian, bahkan sanak saudara kalian, teman-teman kalian. Jika tidak, kalian tidak bisa menjadi murid-muridku. Dalam Lukas pasal 14, ayat yang ke-25 sampai 26,
sampai ke bawah. Jadi semua murid-murid termasuk Paulus dan Barnabas mereka mengikuti gaya hidup Yesus Kristus untuk membuat kerohanian mereka tinggi. Dengan mengetahui fakta bahwa kalian tidak akan bisa memiliki ketiga hal ini secara bersamaan. Bahkan Yesus memberitahu Paulus juga bahwa aku akan menaruh di dalam dirimu duri dalam daging. Kalian tahu itu? Di dalam 2 Korintus pasal 12, duri dalam daging. Di dalam kelemahanmu, kamu kuat secara rohani. Jika kalian ingin mempertahankan kerohanian yang tinggi dan kuat, maka kalian harus menjadi lemah dan miskin di bagian yang pertama dan kedua. Di mana kita sebagai manusia itu tidak bisa menanganinya. Kita tidak bisa memegang ketiga hal ini pada waktu bersamaan. Khususnya bagi mereka yang terpilih oleh Allah untuk melakukan pelayanannya. Tanpa terkecuali, Tuhan akan membuat kalian miskin di bagian pertama dan yang kedua. Dan di bagian ketiga tinggi, kaya. Di bagian ketiga, sekarang ganti paragraf. Selama 2000 tahun terakhir dari sejarah kekristenan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mencoba untuk memiliki ketiga bagian ini secara bersamaan dengan menggunakan posisinya dan juga kekuatan rohaninya dan pengaruhnya dan otoritasnya. Jadi mereka mengumpulkan banyak sekali pengikut di bawah mereka dan menjadi sangat-sangat terkenal, sangat berkuasa, sangat berpengaruh. Tapi mereka itu kelihatan sangat spiritual, tapi di mata Tuhan mereka tidak. Mereka itu tidak. Mereka itu orang-orang munafik. Kalian tidak akan bisa memiliki ketiga hal ini secara bersamaan. Jadi, kita sebagai pemimpin rohani harus belajar bagaimana untuk melepaskan setidaknya bagian yang kedua. Apa itu? Kuasa kalian dan otoritas kalian, dan juga bahkan bagian pertama, uang kalian. Jika kalian ingin menjadi terkenal dan kaya setelah kalian menyelesaikan sekolah di sini sebagai seorang pendeta, maka kalian itu bukan orang-orang yang diberkati. Ya, kalian itu mungkin adalah orang-orang yang diberkati dalam bagian pertama dan kedua, tapi tidak di dalam berkat Matius pasal 5 ini, yaitu berkat Asyere. Tapi setan itu akan menyerang kalian dan memberitahu kalian bahwa, ya, aku akan membuat kamu menjadi pendeta yang terkenal.
Aku membuat kamu memiliki banyak kuasa dan uang. Ya, kalian butuh setidaknya sejumlah tertentu uang dan kuasa. Tapi uang dan kuasa itu tidak boleh menguasai kalian. Tidak boleh mengambil kontrol kalian. Karena kita tidak bisa melayani dua tuan. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 bahwa kalian tidak bisa melayani dua tuan. Dia berkata, uang atau Allah Bapa. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sekarang, ini adalah tantangan kita. Ini adalah tantangan kalian dan tantangan saya. Sekarang di sini, seperti diri saya sendiri sebagai contohnya. Apakah saya terkenal? Beritahu saya dari pengamatan kalian. Apakah saya terkenal? Apakah saya orang yang kaya? Apakah saya memberi kalian kesan bahwa dari pelayanan ini saya ingin menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang dan kuasa seperti itu? Apakah saya memberi kalian kesan seperti itu? Jika saya memberi kesan seperti itu kepada kalian, maka pelayanan saya akan salah arah. Saya akan mempunyai masalah. Jadi karena kalian akan menjadi pendeta dan pemimpin masa depan, setidaknya saya sebagai guru kalian itu harus menunjukkan kepada kalian jalan di mana hamba Tuhan di masa depan itu harus bertingkah laku melalui gaya hidup saya. Jadi melalui gaya hidup saya, di mana akan menjadi pelajaran yang terbaik bagi kalian semua. Jadi saya harus mengorbankan diri saya sendiri untuk kesejahteraan kalian. Ya, saya ingin mempunyai mobil yang mewah, seperti Ekus, apapun itu, Chairman. Kalian tahu di sini, mobil-mobil mewah. Saya bisa memiliki supir pribadi. Supir pribadi itu artinya pengemudi mobil, oke? Dan saya bisa memarkir mobil saya di sebelah sana, limusin hitam di sana. Saya bisa mengendarinya, saya bisa melakukannya. Tapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Kalian tahu saya tidak punya mobil. Jadi saya hanya pakai bis atau naik kereta api. Atau kadang-kadang saya minta orang-orang di bawah sana, tolong berikan saya tumpangan. Mereka berkata, oke. Jadi saya hanya terus menumpang mobil orang lain. Setidaknya saya bebas. Karena saya tidak harus membayar bensin. Saya tidak harus membayar biaya perawatan apapun dan sebagainya. Tidak ada, gratis. Apartemen yang saya tinggali sekarang di sini itu bukan apartemen saya. Seseorang hanya mengizinkan saya untuk tinggal di sana. Itu bukan milik saya. Kapanpun dia berkata, Pastor Huang, tolong kosongkan apartemen saya, maka saya harus mengosongkannya. Kalian tahu itu? Gratis. Itu hanya contoh kecil, oke? Saya benar-benar berharap semua murid-murid kami itu mengikuti contoh ini. Jangan berusaha untuk mendapatkan uang. Jangan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan reputasi. Tuhan akan memberi kalian dengan cara ini atau cara yang lainnya. Kalian tahu bahwa ini bukan milik saya. Dan coba selalu beri kepada diri kalian sendiri bahwa Tuhan, jika engkau mengambilnya,
saya tidak apa-apa. Jadi kalian merasa bebas dari hal itu. Tapi jangan pernah memberi kesan kepada orang-orang bahwa pendeta ini sudah mempunyai banyak uang dan harta dan popularitas di dalam nama Tuhan. Sekarang, setan sudah mengajarkan, jika kalian percaya Yesus, jika kalian bekerja sebagai pendeta, maka dia akan memberi kalian mobil yang bagus, dia akan memberi kalian rumah yang bagus, dia akan memberi kalian sesuatu yang bagus, semuanya. Itu salah, ya. Itu Alkitabiah bagi mereka yang tidak terpilih dan terpanggil. Tapi bagi mereka yang terpilih dan terpanggil sebagai muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita di sini, oke? Kalian harus tampil beda. Jadi, ada dua macam orang Kristen dan para pemimpin Kristen yang akan berada di dalam kategori ucapan bahagia ini, dan juga mereka yang tidak akan berada dalam kategori ucapan bahagia ini. Artinya berkat, kalian tahu? Berkat berakah, berkat barak, berkat gad, berkat tub. Semua berkat-berkat yang kelihatan ini. Tapi Yesus berkata, ya, kalian membutuhkan hal itu. Tapi aku akan menyediakannya bagi kalian. Semua yang kelihatan itu jangan khawatir. Kalian hanya pusatkan perhatian kalian kepada berkat Asere, karena kalian adalah spesial. Dan kalian adalah orang-orang yang diberkati. Jika kalian mengikuti hal ini. Jadi, kalian harus belajar bagaimana menjadi puas dengan berkat Asere itu, meskipun kurang dalam berkat-berkat lainnya. Kalian tahu, beberapa dari kalian itu mungkin tidak akan menemukan pasangan kalian. Beberapa dari kalian, Tuhan katakan, jika aku memberi kamu uang, maka aku tahu kamu akan berubah. Dia tahu. Dia tahu isi hati kalian, kelemahan kalian dan kekuatan kalian. Jadi Paulus itu berkata, sekarang aku mengerti, aku tahu bagaimana hidup di dalam kemiskinan, bahkan di dalam kekayaan, situasi apapun, dia berkata, aku tahu bagaimana menjalani hidup ini. Jadi jangan khawatir tentang keluarga kalian. Jangan khawatir tentang hal itu. Jangan khawatir. Itu yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6, yang selalu dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, sekali kalian bergantung kepada Dia dan bersandar kepadanya, percaya kepadanya, dan jangan khawatir. Kondisi yang pertama adalah miskin di dalam roh. Tolong bicara satu sama lain selama 5 menit. Kemudian saya akan mengajari kalian tentang miskin di dalam roh. Sekarang bicara satu sama lainnya lagi. Sekarang, kondisi pertama, tolong catat, oke? Kondisi yang pertama itu adalah miskin di dalam roh. Miskin dalam roh, itu adalah kondisi yang pertama. Dan ini adalah kondisi yang paling penting. Paling penting. Ini yang paling penting. Setelah kalian memenuhi kondisi ini, maka janjinya itu adalah kerajaan Allah itu menjadi milik mereka. Dengan kata lain, kalian itu akan berada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menjadi milik kalian. Meskipun kalian masih tinggal di dalam dunia ini, kalian sudah mempunyai kerajaan Allah. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian nanti lebih detail tentang hal ini. Sekarang, apa kondisinya yang pertama? Miskin di dalam roh. Itu adalah kondisi yang paling penting. Jadi, setiap hari, kalian itu harus merenungkan bagian ini. Setiap hari. Ketujuh bagian yang lainnya itu, oke, kedua dan ketiga sampai ke 8, itu hanya seperti sub saja.
kondisi berikutnya. Jadi, jangan loncat langsung kedua dan ketiga terlebih dahulu. Jadi, kalian harus memulai dengan kondisi yang pertama dalam doa kalian. Kadang-kadang kalian akan habiskan waktu 1 jam untuk kondisi ini. Ada 2 macam miskin. Kata miskin di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah miskin penes. 2 Korintus pasal 9 ayat 9. Catat. Artinya adalah miskin penes ini. Miskin ini adalah kalian miskin, tapi tidak benar-benar miskin. Kalian tuh masih mampu untuk bertahan hari demi hari. Jika kalian bekerja, jika kalian mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup, maka kalian bisa bertahan hidup. Jadi kalian itu mempunyai kebutuhan yang mendasar. Kalian punya rumah yang kecil, mungkin rumah kontrakan, apapun itu. Kalian punya rumah dan pakaian dan sepatu. Kalian punya kebutuhan dasar di sana. Sudah ada dengan kalian. Tapi kalian tidak punya cukup uang untuk jalan-jalan dan menikmati hidup kalian. Katakan tidak ada uang untuk nonton film. Atau tidak ada uang untuk membeli pakaian mahal. Atau untuk membeli kamera. Atau apapun juga. Oke. Tapi tidak ada masalah dengan makanan. Gaya hidup yang sederhana. Dan saya katakan, mereka itu miskin penes. Kalian mengerti? Miskin yang berikutnya adalah petokos. Ini adalah miskin di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Petokos. Miskin ini itu adalah benar-benar miskin. Dengan kata lain, kalian tidak punya baju, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan, tangan kosong. Jadi benar-benar miskin. Satu-satunya yang kalian punya itu hanya oksigen untuk dihirup. Kalian tahu oksigen? Itu gratis. Kalian dapat bernafas. Itu saja yang kalian punya. Jadi benar-benar miskin. Jadi ketika kalian katakan petokos, itu berarti benar-benar miskin. Jadi Tuhan Yesus menggunakan petokos, mereka yang miskin, petokos di dalam roh. Kalian mengerti sekarang tentang petokos? Tolong ucapi saya lagi. Petokos. Sekarang ganti paragraf kalian. Yesus berkata, petokos di dalam roh. Roh di dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Ini adalah Roh Kudus. Jadi kalian mempunyai hati,
Dan di dalam hati kalian, pneuma itu tinggal. Di dalam hati kalian, sekarang kita sedang berbicara tentang orang Kristen, oke? Pneuma itu adalah apa? Pneuma yang menyelamatkan. Ketika kalian menerima pneuma dalam hati kalian, maka kalian adalah anak-anak Allah. Ketika kalian menerima Yesus sebagai juru selamat kalian, maka rohnya, pneuma itu akan masuk ke dalam hati kalian. Jadi sebagai pneuma yang menyelamatkan. Dan itu adalah pneuma yang abadi di dalam kalian. Tapi sekarang, ketika kalian mempunyai pneuma di dalam diri kalian, kalian akan selalu punya karakteristik pneuma. Karakteristik pneuma, apa itu? Pertama-tama, 9 buah Roh Kudus. Catat, 9 buah Roh Kudus. Oke? Apa saja? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Catat lagi. Beritahu saya apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Jadi sudah ada 9 di sana. Dan itu tidak dikatakan itu tidak dikatakan 9 buah-buah. Itu bukan dalam bentuk jamak di sana. Itu dikatakan hanya 9 buah Roh Kudus, bentuk tunggal. Jadi ke-9 ini seperti apel di sini. Di dalam apel ini adalah satu apel. Ini bukan 9 apel yang berbeda. Apel ini namanya kasih. Di dalam kasih, kalian ada kasih lagi di sini, kasih yang kecil dan kesabaran, semuanya ada di dalamnya. Jadi ini adalah komponen dari kasih. Kalian tahu Allah itu apa? Kasih. Jadi ini adalah karakter Allah, kasih. Di dalam kasih, sekarang Paulus mengklasifikasikannya, oke? Dia memecahnya menjadi 9 bagian yang berbeda. Dan lebih dalam lagi, di dalam kasih, Paulus berkata, di dalam 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13, di dalam apel itu, di dalam kehidupan praktikal kita, dia berkata di sini, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Jadi, ada lebih banyak lagi dalam apel ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 di sini. Saya akan beritahukan kepada kalian. Di sana ada kesabaran, kemurahan, kasih itu murah hati. Dikatakan kasih itu tidak cemburu. Jadi kasih itu tidak cemburu. Oke? Dan kasih itu tidak memegahkan diri. Dan kasih itu tidak sombong. Jadi ini semuanya tentang kasih di sini. Dan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dengan kata lain,
kasih itu tidak kasar. Kalian tahu kasar? Kasar? Kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalian lihat di sini, mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, memprovokasi, marah. Dan kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Dan kasih itu menanggung segala sesuatu. Dengan kata lain, dia menerima semuanya, segalanya, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu adalah kontainer yang sangat besar, oke? Kontainer yang sangat-sangat besar. Apel yang besar, apel yang sangat besar. Itu adalah pikiran Tuhan. Jadi ketika kalian menerima pneuma di dalam hati kalian, kita juga seharusnya memiliki karakter-karakter Tuhan itu di dalam diri kita. Kita seharusnya, karena rohnya itu ada di dalam kita. Ganti paragraf lagi. Meskipun begitu, kita juga mempunyai karakter iblis di dalam diri kita. Yang tinggal bersama-sama dengan karakter Tuhan dalam diri kita. Karena karakter Tuhan itu kudus, karakter yang kudus. Jadi ketika karakter iblis itu ada di sekitar hati kita, jadi karakter-karakter Tuhan itu menjadi tidak aktif. Kalian tahu? Tidak aktif itu berarti tidak dapat dipraktekkan. Karakter Tuhan itu menjadi diam di dalam, tidak aktif. Karena kudus itu artinya terpisah. Oke? Dia adalah orang yang kudus. Kudus artinya hagios. Dalam bahasa Yunani, hagios itu artinya terpisah. Jadi mereka itu tidak dapat tinggal bersama, bekerja bersama-sama dengan karakter iblis. Jadi kita mempunyai karakter Tuhan itu tersembunyi di dalam diri kita, tapi kita tidak dapat mempraktekkan karakternya. Karena karakter-karakter iblis yang ada di dalam diri kita. Sekarang, ini adalah konsep yang sangat penting di sini. Miskin di dalam roh artinya seperti ini. Oh Tuhan, di dalam hatiku tidak ada karakter-Mu. Meskipun itu tersembunyi, aku tidak punya karakter-karakter Tuhan di dalam hatiku. Malahan, karakter-karakter iblis itu yang memegang kontrol sepenuhnya di dalam hatiku. Jadi, aku itu petokos dalam karakter-karakter-Mu. Aku petokos dalam karakter-Mu. Dengan kata lain, aku sangat miskin. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya karakter Tuhan dalam hatiku. Itu benar-benar miskin. Tidak ada karakter Tuhan apapun itu di dalam hatiku. Oke? Dan kalian katakan, Tuhan, ada banyak sekali karakter-karakter iblis yang kotor di dalam hatiku. Itu adalah pengakuan pertama yang harus kalian buat. Jika kalian adalah orang yang diberkati, kalian sebagai hamba Tuhan yang diberkati, setiap hari
kalian mengaku hal itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak punya karaktermu di dalam diriku. Tidak ada kesabaran, tidak ada kasih, tidak ada kemurahan hati. Dan saya selalu mencari keuntungan diriku sendiri. Kalian akui itu, akui. Bukan hanya sekedar pengakuan seperti miskin penes, tapi petokos. Jadi itu adalah sikap kalian yang rendah hati. Kerendahan hati kalian di hadapan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ganti paragraf kalian lagi. Kemudian, apa saja karakter-karakter iblis itu? Saya akan berikan daftarnya. Nomor 1, iri hati, cemburu. Iri hati, cemburu, marah, kebencian, fitnah. Kalian tahu fitnah? Berbicara yang buruk tentang orang lain setiap saat, itu adalah fitnah. Memecah belah, selalu memecah, ada roh pemecah, dan takut, perasaan bersalah, dan kecemasan, dan kekhawatiran, roh perusak, dan kebencian, roh yang tidak bisa mengampuni, permusuhan. Permusuhan artinya membuat musuh. Tidak bermoral. Perzinahan. Dan pertengkaran. Dan kompetisi. Semuanya ini adalah karakter-karakter iblis. Dan lagi, penyembahan berhala. Buka tanda kurung. Penyembahan berhala. Buka tanda kurung. Ini artinya, kalian hanya bergantung kepada objek lain daripada kepada Tuhan. Jadi itu adalah penyembahan berhala. Ada banyak sekali contoh tentang berhala dalam kehidupan kita. Seperti uang, harta benda, dan gelar kita, posisi kita, reputasi kita, gelar akademik kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan jaringan kita. Jaringan itu artinya, aku tahu orang ini, aku tahu orang itu, aku tahu laki-laki itu, aku tahu perempuan itu, segala macam koneksi, oke? Itu adalah jaringan. Ada banyak sekali orang yang sangat bagus untuk membuat jaringan. Jadi kalian itu bergantung pada kekuatan jaringan itu lebih daripada Tuhan. Dan otoritas, kuasa kalian, popularitas kalian, semuanya ini adalah berhala-berhala kalian.
Dan ada lagi tentang berhala secara rohani. Berhala secara rohani di antara orang Kristen. Beberapa orang Kristen percaya di agama Hindu. Mereka percaya kedua-duanya, kekristenan kita dan Hindu. Dan beberapa orang percaya agama Islam, agama Buddha, New Age, dan agama-agama tradisi. Menerima agama-agama yang salah itu, yang kita sebut dengan pluralisme agama. Pluralisme agama. Jadi semuanya itu adalah berhala-berhala. Sekarang, kita sebagai orang Kristen, bukannya karakter-karakter Tuhan, tapi semua karakter-karakter iblis itu yang sedang mengontrol hati kita. Meskipun begitu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengakui karakter kita yang kotor. Biasanya tidak. Mereka biasanya hanya menyimpannya di dalam hati mereka. Tapi kita, sebagai orang yang diberkati, selalu mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa aku miskin, petokos. Di dalam karakter-karaktermu, itu artinya, aku tidak punya karaktermu, oh Tuhan, tapi aku punya karakter-karakter setan di dalam hatiku. Jadi tolong Tuhan, tolong aku. Okay. Sikap yang seperti itulah yang kita sebut dengan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Kapanpun kalian mengakui hal itu, maka Tuhan akan memberikan kalian hak untuk menikmati kerajaan Allah. Itu adalah kalimat bentuk sekarang, bukan masa depan. Jadi, sewaktu kalian mempunyai sikap itu, sikap yang rendah hati, setiap hari, jadi ini adalah pengakuan seumur hidup, bahkan saya melakukannya setiap saat, maka kalian akan memiliki kerajaan Allah, itu tinggal di dalam diri kalian. Kalian punya kerajaan Allah dalam kalian. Jika tidak, jika kalian tidak mengakuinya, maka kalian akan tinggal di dunia ini yang adalah kerajaan apa? Kerajaan setan. Ini adalah kerajaan setan, dunia ini. Kalian sedang berada dalam kerajaan Allah yang sedang dikontrol oleh pasukan setan. Meskipun kalian adalah anak-anak Allah, kalian tidak akan bisa menikmati kerajaan Allah. Jadi siapa raja dalam kerajaan Allah? Yesus. Lihat, ketika kalian memiliki sikap rendah hati ini setiap saat, kalian menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja kalian. Kalian tahu, di dalam doa kita, dalam puji-pujian kita selalu melakukan hal itu. Yesus, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Kalian akan bisa melakukan hal itu. Kemudian Raja itu akan berkuasa atas kalian, dan Dia akan menolong kalian. Dan kalian akan menikmati bersama-sama dengan Dia. Kalian akan menikmati kasih-Nya, kerajaannya. Tapi masalahnya adalah, jika kita tidak punya sikap yang miskin di dalam roh kita, maka kita sedang berada di dalam kerajaan setan yang dikontrol oleh setan. Tidak peduli dengan kekristenan kalian.
Meskipun kalian adalah orang Kristen, kalian tidak akan bisa menikmati berkat-berkat surgawi. Jadi hidup kalian akan selalu merasa tidak nyaman, selalu tidak bahagia, tidak pernah bersuka cita. Kalian tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Selalu murung, tidak bahagia, dan berkata, oh, hidup kekristenan itu tidak memuaskan. Atau tidak bisa menikmatinya. Selalu merasa berat. Dan selalu berkata, oh, aku tidak tahu. Aku ingin keluar dari agama ini, tapi aku tidak bisa. Jadi kalian terjebak oleh agama. Kalian tidak bisa menikmatinya. Kalian tidak akan bisa memiliki rasa terpenuhi atau rasa kepuasan. Tidak ada sukacita. Jadi ketika kalian masuk ke ruang ibadah pada hari Minggu, kalian tidak punya sukacita. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalian hanya menghadiri acara kebaktian. Seperti itu. Jadi persyaratan dasarnya itu apa? Miskin di dalam roh. Itu adalah sikap yang rendah hati. Jadi setiap hari Roh Kudus akan mengajari kalian. Oke? Ketika kalian membuka mulut kalian, katakan, Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku tidak punya karaktermu di dalam diriku. Aku tidak punya karaktermu dalam diriku. Aku punya banyak karakter setan dalam diriku. Oh Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah ekspresi yang harus kita buat, oke? Kemudian, selanjutnya itu apa? Nomor 2 itu apa? Berbahagialah orang yang berduka cita, benar? Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita itu adalah, oh Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Oh Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku punya karakter yang kotor, pengalaman yang kotor. Aku selalu khawatir, pengalaman yang buruk, dan kepahitan. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku butuh kerajaan Allah, tapi aku tidak punya kerajaan Allah. Karena semua karakter-karakter setan yang kotor ini yang menyerang saya di sini. Jadi kalian berduka cita. Sewaktu kalian berduka cita, ukuran dari duka cita kalian itu akan seimbang dengan ukuran berkat kalian. Jadi sewaktu kalian lebih lagi berduka cita, maka karakter-karakter yang kotor itu akan menguap. Akan pergi secara perlahan-lahan dari kalian. Tingkatan dari duka cita kalian, jika kalian berduka cita dari kedalaman hati kalian, karena karakter-karakter yang kotor itu yang tinggal dalam hati kalian, dari kedalaman hati kalian, jadi kalian harus berduka cita dari kedalaman hati kalian. Jika kalian tidak bisa melakukannya, kalian memuji Tuhan dahulu, kemudian kalian bernyanyi, itu akan memakan waktu, maka kalian akan dihibur. Di sini katakan, kalian akan dihibur. Kalian akan dihibur itu berarti semua kekhawatiran kita, semua kecemasan, semua pengalaman buruk kalian, semua karakter kalian yang kotor akan menguap. Menguap itu artinya apa? Ketika kalian merebus air, ada uap yang naik ke atas. Kalian tahu? Itu artinya menguap. Secara perlahan-lahan. Tidak semua air akan langsung menguap, tapi secara perlahan-lahan menguap. Lihat, hal-hal yang buruk, kenangan yang buruk, semua rasa benci, kecemasan, kepahitan akan pergi secara perlahan-lahan. Itu artinya kalian sedang disucikan. Jadi sewaktu semua karakter kotor itu pergi, sebanyak itulah karakter apa yang masuk? Karakter Allah itu akan menggantikannya. Karakter Allah juga ada di dalam, tapi sebanyak itulah karakter Allah akan masuk ke dalam kalian. Jadi ini adalah isu pergantian. Kalian tahu artinya pergantian? Ganti, diubah. Itulah sebabnya setiap pagi, ketika kalian memuji Tuhan, sekarang kalian tahu bagaimana memuji Tuhan. Tuhan,
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan hal ini. Tolong aku, tolong aku. Anda semua orang punya rasa sakit yang berbeda-beda, benar? Jadi kalian langsung katakan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terlalu khawatir. Aku punya banyak berhala yang aku selalu bergantung. Oh Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tolong aku, tolong aku. Dan kalian menangis kepadanya. Dan dia akan berkata, aku akan menolong kamu. Dan kalian akan dihiburkan. Dengan cara itulah, kondisi hati kalian yang paling dalam akan secara perlahan-lahan digantikan dengan karakter-karakter Allah. Secara perlahan-lahan. Waktu kalian melakukan hal itu, Tuhan berkata, kamu itu benar-benar orang yang diberkati. Dari mana itu asalnya? Yang pertama, miskin di dalam roh. Setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus, Engkau telah mengajari kami tentang ucapan bahagia. Terima kasih atas kebenaran surga ini. Kami ingin mempraktekkan berkat-berkat yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Tolong kami dan penuhi kami dengan berkat-berkat-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.